perjalanan kami juga harus melewati jalanan yang penuh dengan bebatuan, dan bisa dibayangkan jika cuaca ekstrem sedang melanda, kemungkinan ini akan membahayakan kami. Kayaknya saya udah nggak sanggup lagi buat naik ke atas, walaupun tinggal sedikit lagi. Tidak bisa terbayangkan sih kalau harus menuntut ilmu, mereka harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu ini. Saya aja takut, dan juga ini lumayan licin, apalagi kalau hujan dan mereka hanya beralaskan sendal jepit saja. Dengan penduduk kurang lebih 351.000 jiwa, Kabupaten Pinrang menjadi salah satu lumbung padi nasional di Sulawesi Selatan. Sayangnya, ketimpangan pembangunan membuat warga lingkungan Lampatoa hidup dalam garis kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 8,7%. Perjalanan kami mulai dari titik terdekat di mana mobil penumpang roda 4 yang mempunyai jarak dengan tanah rendah tidak bisa melaluinya. Melewati jalan bebatuan dan sempit, kami pun harus waspada. Menurut informasi warga, akses jalan yang melewati lembah perbukitan milik perhutani ini kerap banjir. Akibatnya, warga harus menunggu sampai kondisi jalan surut kembali. Padahal, inilah pintu keluar dan masuk warga lingkungan Lampatoa untuk menjual hasil buminya. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat roda perekonomian nyaris tak berputar. Dalam perjalanan kami juga harus melewati jalanan yang penuh dengan bebatuan, dan bisa dibayangkan jika cuaca ekstrem sedang melanda, kemungkinan ini akan membahayakan kami untuk keluar ataupun masuk desa. 15 km jalan menuju Lampatoa berupa jalan bebatuan dan tanah merah. Keadaan makin parah saat musim hujan tiba. Jalan bebatuan sangat licin, apalagi tanjakan dan turunan yang tajam membuat kita harus lebih berhati-hati karena sangat berbahaya. Kondisi jalan yang rusak dan tanpa penerangan membuat sulit warga saat kondisi darurat, di mana warga harus keluar masuk lingkungan pada malam hari. Entah sudah berapa kali warga meminta perbaikan jalan, tapi hingga kini tak kunjung ada jawaban. Ya, akhirnya kami sampai juga di Dusun Lampatoa, Kelurahan Lampa, Sulawesi Selatan. Setelah menempuh kurang lebih 15 km dengan waktu selama kurang lebih sejam lamanya. Kemungkinan kalau infrastruktur jalan di sini diperbaiki, kami akan cepat sampai, kemungkinan mungkin 30 menit kali ya Pak, kalau jalannya bagus. Dan sekarang saya akan mengikuti aktivitas warga yang ada di sini, tetap di Indonesiaku. Inilah lingkungan Lampatoa yang terletak di sebelah ujung utara Kelurahan Lampa, Kecamatan Lampa, Kabupaten Pinrang. Merupakan salah satu lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 400 jiwa. Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kemiri, durian, kopi, gula aren, dan merica menjadi penghasilan utama mereka. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Letak pohon nira yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun nira.
Nah, jadi sekarang saya sudah bersama Ibu Jume dan Ibu Jume akan ke atas untuk mengambil timbo atau wadah yang sudah berisi air nira yang sudah penuh, kemudian diganti dengan timbo yang kosong. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Jume menyadap nira dengan terlebih dulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 8 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang teguh agar air nira tidak tumpah. Sebelum turun, Jume juga harus menyadap nira dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 30 liter air nira bisa dikumpulkannya. Sudah 20 tahun Jume mengambil air nira. Ibu satu anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Ini gimana Bu tadi susahnya Bu ngambil nira? Itu susah diambil sudah atas. Oh, susah diambil di atas karena kalau saya lihat ini kan timbonya ada dua, belum terisi air nira yang sudah penuh dan itu pastinya berat banget, apalagi harus ditahan dari atas. Nah, saya pengen coba nih Bu ya, coba naik ini, saya mau nyobain juga gimana rasanya menjadi ibu. Jadi saya mau cobain kira-kira saya bisa sampai atas atau enggak ya gitu ya. Ternyata memanjat pohon nira sangat sulit. Bisa dibayangkan Jume bertaruh nyawa untuk menyambung hidup. Kayaknya saya udah nggak sanggup lagi buat naik ke atas walaupun tinggal sedikit lagi. Tapi saya tidak yakin kalau nanti saya takutnya tidak bisa turun. Karena penopangnya saya harus pegang di ujung bambunya dan ini lumayan sakit karena yang jadi penahan bukan tangkainya tetapi pucuk dari bambunya. Karena ini juga udah banyak semut, jadi nggak kebayang sih kalau jadi ibu buat ngambil air nira terus-terusan kayak gini setiap harinya. Bu tahan ya Bu. Meskipun saya tidak bisa menyelesaikan tugas, namun cukup bagi saya turut merasakan kesulitan mereka. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Di gubuk kecil ini, air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Nyala api harus tetap terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah 3 jaman, biasanya air nira ini mengeluarkan banyak buih. Kemudian warga di sini biasanya menggunakan pelilin agar uap atau buih-buihnya itu tidak meluap keluar. Ya Pak. Ini langsung masukin aja. Pelan-pelan Pak. Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya warga Lampatoa menaburkan sedikit kemiri. Jadi ketika buih-buih dari air niranya sudah mulai meluap, nah langsung diberikan sedikit kemiri yang sudah ditumbuk, sedikit aja. Nah ini supaya membuat air niranya itu lebih matang atau lebih kental lagi, ya Pak. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Dan 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Kemudian wajan kami angkat dari tungku untuk proses selanjutnya. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Lalu didiamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Bu Jume dan keluarga bisa membuat hingga 8 balok gula merah dari 60 liter air nira yang dikumpulkan. Jadi setelah dikeluarkan dari cetakan kayu, di sini sudah terlihat ada beberapa balok gula merah. Dan ini 2 baloknya ini sekitar 1,5 kilo ya, 1 bungkus ya. Nah, 2 balok ini yang nantinya kami akan bungkus menggunakan daun trok namanya.
Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentu tidak cukup. Pekerjaan apa saja ia lakoni, Ibu Jume dan keluarga hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp25.000 per bungkus, padahal harga di Makassar bisa mencapai Rp40.000 per bungkusnya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat biaya angkut hasil bumi warga menjadi mahal. Sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Kondisi ekonomi yang serba terbatas ditambah letak pasar yang jauh membuat warga lebih berhemat untuk kebutuhan perut mereka. Solusinya dengan membuat makanan sederhana seperti kue ubi gula merah. Bahannya berasal dari hasil kebun mereka sendiri, ubi jalar dan gula aren. Sekarang saya akan membuat camilan yang terdiri dari ubi jalar sama gula merah. Jadi di sini karena warung tidak ada, bahkan mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke kota, sehingga mereka memanfaatkan hasil panen yang ada di sini untuk dijadikan camilan. Pertama-tama rebus ubi jalar terlebih dahulu, kemudian iris gula merah sampai kecil-kecil. Setelah kurang lebih 20 menit, angkat ubi yang sebelumnya direbus, lalu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian masukkan irisan gula merah ke wajan dan beri sedikit air. Jadi ketika air gulanya sudah berbuih, artinya ubi jalar ini udah bisa dimasukkan. Karena kalau kelamaan takutnya mengering dan juga gosong. Setelah potongan ubi masuk semua, kemudian aduk sampai rata. Kurang lebih 3 menit, akhirnya kue ubi gula merah siap dihidangkan. Inilah potret keluarga warga lingkungan Lampatoa. Lingkungan yang belum pernah tersentuh listrik negara membuat warga terpaksa membuat penerangan memakai tenaga surya. Namun karena terbatasnya penyimpanan listrik hanya bisa digunakan 2 hingga 3 jam saja. Salah satunya keluarga Sarina. Pelita menjadi alternatif penyambung penerangan rumahnya saat lampu tenaga surya mereka padam. Bu, ini penerangannya emang dibantui dengan menggunakan sumbu seperti ini? Iya. Kenapa? Kalau tenaga surya kan biasanya sampai cuma 3 jam atau 2 jam. Nah terus Ibu, kalau misalnya udah lama tinggal di sini, ini udah bertahun-tahun kayak gini? Iya. Sama sekali PLN nggak pernah masuk sini, Bu? Dulu kami dijanji, sampai sekarang belum ada. Kapan dapat janji dari pemerintahnya itu masuk PLN? Tahun lalu. Tapi sempat ada pengecekan nggak dari pemerintah ke sini? Sudah. Tapi bilangnya tidak janji. Dulu bilangnya awal bulan 1 2022 kami janji menaikkan PLN di sini, tapi langsung dikena wabah virus corona. Langsung hilang. Nah, terus Ibu kayak misalnya menggunakan sinar matahari itu kan pakai alat ya? Iya. Nah, alatnya itu Ibu beli? Kita beli. Berapa, Bu? Mahal. 1 jutaan. 1 jutaan? Iya. Dan itu baru tenaga suryanya. Baru beli lagi aki 2 jutaan. Total yang dikeluarkan untuk tenaga matahari 3 juta. Kami sangat berharap semoga pemerintah itu membantu kami menaikkan PLN di sini, karena kami tidak mengharap seandainya dia tidak punya janji. Dia sudah berjanji, jadi kami sampai sekarang kami tetap menunggu. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa membantu masyarakatnya. Bagaimana di sini dilihatnya, bilang kesusahannya kayak gimana. Mudah-mudahan itulah bisa dibantukan kami. Memiliki luas kurang lebih 800 hektar, lingkungan Lampatoa dikelilingi hutan milik perhutani.
Ironinya, meskipun warga sudah bermukim berabad-abad lamanya, namun belum mempunyai hak kepemilikan sertifikat tanah. Hingga saat ini, warga menempati tanah dengan status hutan produksi terbatas di kawasan perhutani. Selain gula aren, warga lingkungan Lampatoa juga mengandalkan tanaman jagung sebagai sumber penghasilan mereka. Letak lahan jagung sekitar 3 km dari pemukiman. Para ibu pemetik jagung harus mengeluarkan tenaga ekstra menuju lokasi. Jadi untuk menuju ke kebun jagung kami juga harus melewati tepi jurang. Ini lumayan banget dalamnya, perkiraan sekitar mungkin 20-30 meter. Jadi kami harus berhati-hati. Untungnya saat ini cuacanya sedang terik. Inilah lahan milik perhutani yang dikelola Ibu Nasudia. Dari 500 hektar lahan milik perhutani yang dikelola masyarakat, Nasudia mendapatkan bagian seluas 1,5 hektar. Jagung bisa dipanen setelah usia 3,5 bulan. Saat panen, Nasudia bisa memperoleh hingga 3,5 ton jagung pipilan kering. Namun sayang, harga pupuk dan obat-obatan yang mahal membuat hasil panen turun. Di salah satu tempat inilah Bu Salma dan pekerja lainnya menggantungkan hidup untuk keluarganya. Kak, mau tanya, ini kakak sebagai buruh dari jagung ini biasanya sehari berapa lama? Kadang mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dapat 80.000. 80.000 itu pasti setiap hari? Kalau tidak hujan setiap hari, tapi kalau hujan kadang-kadang setengah hari. Berarti kalau misalnya setengah hari dapatnya cuma 40.000. Kadang-kadang kalau kita sehat-sehat juga, kadang-kadang kita dapat 350, kadang dapat 400, kan tidak penentuan. Kalau ada lagi baru kita jalan, kadang tidak cukup. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu masyarakatnya. Bagaimana di sini dilihatnya, bilang kesusahannya kayak gimana. Mudah-mudahan itulah bisa dibantukan kami. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen membuat pendapatan Salma tak menentu. Bahkan upah sering tak langsung diterima, ditunda sampai jagung laku terjual. Jagung yang ditanam di sini berjenis Pertiwi 2. Tahan terhadap penyakit dan diproduksi untuk konsumsi ternak. Harga jagung di pasar yang tak menentu, ditambah jalan yang masih sulit, membuat petani lebih sering merugi. Salah satunya Nasudia. Ini kalau misalnya sekarang dilihat-lihat Bu, jagung harganya lagi turun atau lagi naik Bu? Turun sekali harga jagung sekarang, menurun. Berapa yang sekarang? 2.000 mahalnya sekarang. 2.000 per Ya, berapa? Per kilo. Per kilo 2.000 Iya, aja? 2.000 aja per kilo. Apa keinginan Ibu selaku pemilik dari kebun jagung ini? Ada nggak sih Bu? Ya gitulah keinginannya. Dia cari kasih masuk ke dagang apa. Itu lah anunya pemerintah setempat bilang cari-cari kasihan bagaimana caranya ini. Petani di dalam supaya ada anunya sedikit. Karena kasihan lah dia. Jalanannya begitu jauhnya, ongkosnya jagungnya begitu banyaknya. Nah, ini juga salah satu harapan dari Ibu, khususnya ingin setidaknya jalannya diperbaiki karena kemungkinan ongkos kirim untuk mengirimkan hasil panen itu jauh lebih rendah jika jalannya diperbaiki. Dan yang kedua adalah persoalan pupuk, karena di sini ternyata pupuknya mahal sehingga saking mahalnya mereka tidak membeli pupuk dan bahkan tidak begitu merawat kebun jagung ini. Setelah terkumpul, jagung dibawa ke gubuk untuk dipipil.
Melalui jalan setapak, perjalanan ini menjadi sangat sulit. Ditambah melewati bibir tebing membuat jantung saya deg-degan. Sedikit salah bisa fatal akibatnya. Ini harus hati-hati sekali, karena sebelah kiri saya adalah jurang ya Pak ya. Ini Bapak pernah jatuh nggak sih bawa kayak gini ya? Aduh Pak, hati-hati Pak. Misalnya nggak jatuh. Enggak ya Pak. Pernah jatuh nggak Pak? Tapi karena kan ini lagi terik ya Pak. Kalau lagi Kalau hujan, masih musim hujan biasa itu jatuh terus karena jalanannya licin. terus kalau jatuh dibenerin gitu Pak. Ya langsung kalau nggak kuat angkat sendiri ya bagi teman. Sekarang sampai di tempat penggilingan ya Pak. Aduh. Luar biasa jalanannya Pak. Oke. Ah, Sampai juga Pak. Aduh, rasanya penuh dengan adrenalin karena kami harus melewati jalan setapak yang di sisi kanan adalah tebing dan sisi kiri saya adalah jurang yang kedalamannya cukup tinggi sekitar 20-30 meter. Tapi akhirnya kami sampai dengan selamat. Sekarang akan dilanjutkan untuk menggiling jagung. Sebelum dijual, jagung masih melalui tahap pemipilan. Proses pemipilan biasanya menggunakan mesin dengan ongkos sebesar 1 karung per 7 karung yang telah digiling. Berat 1 karung kurang lebih 120 kg jagung pipil. Nah, hasil yang sudah digiling nanti terpisah antara daun, bonggolnya, dan juga biji jagungnya yang kemudian nanti akan dipres dan dimasukkan ke karung untuk dikirimkan ke pengepul. Selain membayar upah buruh dan ongkos giling jagung, Nasudia juga harus merogoh kocek lagi untuk ongkos ojek. Kondisi jalan yang rusak berat, petani hanya bisa mengandalkan ojek sebagai satu-satunya transportasi untuk membawa hasil bumi mereka. Ongkos ojek dipatok Rp60.000 per motor untuk sekali jalan, dengan beban kurang lebih 120 kg. Bisa dibayangkan sangat besar biaya yang harus dikeluarkan petani. Petani hanya berharap pemerintah mengeluarkan aturan penjualan batas harga terendah jagung agar petani tidak merugi. Tidak bisa terbayangkan sih kalau harus menuntut ilmu, mereka harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu ini. Saya aja takut dan juga ini lumayan licin, apalagi kalau hujan dan mereka hanya beralaskan sendal jepit saja. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun ironisnya kehidupan para siswa lingkungan Lampatoa masih jauh dari harapan. Tak ada gedung sekolah dan tenaga pengajar yang mencukupi. Mereka terpaksa harus belajar di kolong rumah. Adik, kamu ini kalau ke sekolah biasa lewat jalan sini? Biasa. Berapa jauh memang? Ya ada 3 kilo itu dari sana. Susah nggak sih kalau ke sekolah? Usah lewat hutan juga. Terus kalau belajar gitu, kamu setiap hari apa gimana? Jarang, kalau dipanggil lagi pergi. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapat akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Tidak bisa terbayangkan sih kalau harus menuntut ilmu, mereka harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu ini. Saya aja takut dan juga ini lumayan licin, apalagi kalau hujan dan mereka hanya beralaskan sendal jepit saja.
Dengan sekolah yang berjarak sekitar 20 km dan kondisi jalan rusak parah, membuat mereka terpaksa belajar dengan sistem belajar jarak jauh. Sungguh prihatin. Para siswa harus belajar jadi satu di bawah kolong rumah warga. Di bawah naungan SD Impres Tantu, Kelurahan Lampa, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang, mereka belajar. Menurut informasi, 6 tahun lalu para siswa dapat belajar setiap hari dengan guru pendidik. Namun sejak tahun 2018 hingga sekarang, mereka hanya bisa belajar ketika mendapat panggilan dari guru yang datang untuk mengajar. Gaji pendidik yang tak sepadan membuat guru jarang datang. Para siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 terpaksa belajar dalam satu ruangan dengan satu pengajar. Kondisi ini membuat siswa sulit untuk menyerap pelajaran. Namun, mereka hanya bisa pasrah karena masih lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Seluruh sini 4, 5, 6. Berapa semuanya? 6. Ibu perasaannya gimana Bu ketika Ibu harus mengajar di Dusun Lampatoa ini? Saya itu Bu, masalahnya ini kan ruangan di bawah kolong. Apalagi kalau hujan itu masuk air. Jadi susah, apalagi gabung semua itu anak-anak 1 sampai kelas 6. Jadi susah. Apalagi kalau hujan tidak didengar apa dia diterangkan sama guru. Apalagi seragamnya tidak ada, baju biasa aja. Bantuannya juga buku sama tidak ada apa-apa. Kalau kita boleh tahu, bayaran Ibu berapa? Saya kan 5 tahun sudah mengajar di sini, baru honornya itu lama baru ada. Misalnya kalau ada itu 400-an, 300-an begitu aja. Selama berapa lama? Sebulan itu? Enggak sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru ada. Oh, 400.000? Iya, lama baru ada. Emang cukup Bu buat? Nah, ini kalau bagi saya enggak cukup, tapi apa boleh buat karena anunya memang begitu, jadi terus ya. Kalau saya itu pengen ada bantuan. Apa bantuannya kayak gimana coba? Kalau saya itu pengen ada bantuan rumah sekolah supaya enggak susah itu anak-anak diajar kalau hujan. Ya, ia berharap pemerintah lebih peduli dengan anak didiknya dengan memberikan fasilitas yang memadai untuk belajar mengajar. Dan juga memberikan upah yang layak bagi guru agar mereka bisa mendidik secara maksimal para generasi muda harapan bangsa. Kami warga di atas mengharapkan bagaimana supaya akses jalan ini bisa lebih cepat lagi untuk meningkatkan pendidikan. Bagaimana supaya warga di atas bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, yang layak, karena selama ini warga di atas masih belajar di kolong rumah. Terlepas dari itu, kami warga di atas sangat mengharapkan sekali bagaimana supaya status tanah yang di atas ini supaya bisa dilegalitaskan, karena warga di atas sudah lama menempati sampai sekarang status tanahnya, legalitas tanahnya belum jelas karena masih dalam kondisi wilayahnya kehutanan. Sebagai warga negara, wajar bila warga Lampatoa berharap pada pemerintah yang kini duduk di kursi kekuasaan. Karena harusnya sumbang suara saat memilih pemimpin diikuti dengan pemenuhan janji-janji yang sekarang tak kunjung ditepati. Padahal harusnya negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.